Di bawah ini adalah kronologi kasus korupsi yang melibatkan dugaan pengoplosan oplos BBM, yakni pencampuran Pertalite RON 90 menjadi Pertamax RON 92, yang dinilai merugikan negara hingga mencapai Rp193,7 triliun hanya perhitungan tahun 2023 di PT Pertamina Patraniaga. 1. Latar belakang dan kerangka regulasi. Peraturan Menteri ESDM No. 42/2018. Regulasi ini mewajibkan PT Pertamina untuk memprioritaskan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Ketentuan ini seharusnya mendorong penggunaan produksi domestik. Namun, kondisi di lapangan justru dimanfaatkan untuk mengakali mekanisme pengadaan, sehingga kebutuhan minyak bumi dalam negeri tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi produksi. Dengan penurunan produksi kilang dan strategi pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir, tercipta celah di mana produksi dalam negeri sengaja dikurangi sehingga harus dipenuhi lewat impor. 2. Modus operandi yang dilakukan. Pembelian minyak. Para tersangka di PT Pertamina Patraniaga diduga melakukan pembelian minyak dengan nominal yang seharusnya untuk produk dengan kualitas RON 92 Pertamax. Namun, yang sebenarnya dibeli adalah minyak berjenis RON 90 Pertalite atau kualitas yang lebih rendah. Proses blending di depo. Minyak RON 90 yang telah dibeli tersebut kemudian diolah atau di-blending di depo storagenya untuk memenuhi spesifikasi RON 92. Proses ini memungkinkan produk yang pada akhirnya beredar sebagai Pertamax memiliki kualitas yang seolah-olah lebih tinggi dari bahan baku yang sebenarnya diperoleh. Sejumlah oknum di dalam PT Patra Pertamina bersekongkol dengan pihak eksternal, seperti pengepul BBM ilegal dan mafia minyak. Modus yang digunakan adalah mencampur BBM bersubsidi dengan bahan lain atau mencampurkan BBM berkualitas rendah dengan yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan keuntungan ilegal. Proses pengoplosan dilakukan di lokasi tersembunyi, seperti gudang atau kapal tanker, sebelum BBM tersebut didistribusikan ke SPBU atau industri. Markup harga dan implikasi finansial. Transaksi dilakukan dengan harga yang disesuaikan untuk RON 92, sehingga terjadi markup hingga 13-15%. Langkah ini menciptakan keuntungan bagi oknum tertentu termasuk broker dan pihak swasta terkait, serta mengakibatkan kerugian besar bagi kas negara. Eksekusi di lapangan. Truk tangki yang seharusnya mengangkut BBM murni dari depot resmi ke SPBU justru melakukan pengurangan dan pencampuran di titik-titik tertentu. BBM oplosan ini kemudian dijual ke industri atau SPBU tertentu dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga subsidi. Bukti transaksi palsu, termasuk dokumen pengiriman dan laporan stok, dimanipulasi untuk menutupi selisih BBM yang dioplos. 3. Kronologi waktu tahun 2018 sampai tahun 2023. 2018. Penerapan Peraturan Menteri ESDM yang menekankan pemenuhan kebutuhan minyak bumi dari dalam negeri. PT Pertamina mulai mencari alternatif pasokan melalui kontraktor dalam negeri, namun terjadi dinamika dalam rapat optimalisasi hilir. Periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Para pejabat tinggi di PT Pertamina Patraniaga dan beberapa rekanan swasta melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir untuk menurunkan penyerapan minyak bumi lokal. Produksi minyak mentah dalam negeri sengaja ditolak baik dari kontraktor-kontrak kerjasama maupun pihak lain, sehingga pada akhirnya kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi melalui impor. Dalam rangka memenuhi pasokan, pengadaan minyak mentah dan produk kilang dilakukan dengan membeli minyak jenis RON 90 namun dicatat dan dibayarkan seolah-olah RON 92. Proses blending dilakukan di depo agar produk tersebut memenuhi spesifikasi sebagai Pertamax, meskipun kualitas dasar minyak yang dibeli lebih rendah. 2023. Dari hitungan tahun 2023 saja, kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik pengoplosan ini tercatat mencapai Rp193,7 triliun. Angka tersebut bahkan dikatakan hanya sebagian dari total kerugian jika dilihat dari periode tahun 2018 sampai tahun 2023. 4. Penetapan tersangka dan tindak lanjut hukum, Februari tahun 2025. Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka utama, di antaranya Rifa Siahaan, Dirut PT Pertamina Patraniaga; Sani Dinar Saifuddin, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk di PT Kilang Pertamina Internasional; Agus Purwono, VP Feedstock di PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi, Dirut PT Pertamina International Shipping.
Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficiary Owner PT Navigator Katulistiwa. Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan PT Jenggala Maritim. Gading Ramadan Jude, Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak. Dua tersangka tambahan, yang sebelumnya berperan sebagai saksi, juga telah ditetapkan kemudian. Tindakan hukum dan penahanan, Rifa Siahaan beserta rekan-rekan ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Proses penyidikan melibatkan pemeriksaan dokumen, saksi, dan bukti rekaman rapat optimalisasi hilir yang mengindikasikan adanya upaya sengaja untuk menekan penggunaan minyak mentah lokal. Sanggahan dari pihak Pertamina. Dalam responsnya, VP Corporate Communication Pertamina menyatakan bahwa narasi mengenai oplosan Pertalite menjadi Pertamax tidak sesuai dengan fakta. Menurutnya, isu tersebut merupakan salah interpretasi dari pernyataan Kejaksaan Agung, karena fokus permasalahan adalah pada perbedaan harga dan pembelian minyak jenis RON 90 dan RON 92, bukan soal pencampuran kualitas BBM. 5. Implikasi hukum dan dampak terhadap konsumen. Implikasi hukum. Tindakan tersebut dinilai melanggar ketentuan hukum mengenai pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan wewenang, serta menyalahi aturan dalam pengelolaan keuangan negara. Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Junto. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dampak terhadap konsumen dan negara. Selain kerugian besar bagi negara, praktik ini juga merugikan konsumen karena produk yang beredar tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Secara tidak langsung, markup harga yang dilakukan berdampak pada kenaikan harga BBM di masyarakat. Kesimpulan, kronologi kasus ini menggambarkan bagaimana celah dalam pengaturan pasokan minyak bumi dan pengelolaan produksi kilang dimanfaatkan oleh oknum pejabat tinggi di PT Pertamina Patra Niaga dan pihak terkait. Dengan cara membeli minyak berkualitas lebih rendah namun dicatat sebagai produk berkualitas lebih tinggi, Pertamax melalui proses blending, terjadi praktek korupsi besar yang berimbas pada kerugian negara miliaran rupiah. Meski pihak Pertamina membantah adanya pencampuran produk di pasar, proses hukum sedang berjalan guna memastikan pertanggungjawaban hukum bagi para tersangka.